Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Alamanda, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Isu keberadaan Bandara PT IMIP Indonesia Morowali Industrial Park di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah, telah menimbulkan polemik serius soal kedaulatan udara Indonesia. Di satu sisi, bandara diklaim memiliki izin resmi. Di sisi lain, operasi penerbangan internasional di kawasan itu dilakukan tanpa pengawasan penuh negara. Kemunculan kembali istilah negara dalam negara dari Menteri Pertahanan membawa kekhawatiran bahwa ruang udara nasional telah dijual murah. Menurut Capi Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang kini memimpin Indonesia Center for Air Power Studies (PSAPI), persoalan Morowali menunjukkan bagaimana kedaulatan negara bisa tergerus ketika pembahasan hanya terjebak dalam legalitas administratif tanpa melihat substansi kontrol negara. Capi adalah salah satu otoritas paling kredibel dalam isu kedirgantaraan nasional dalam rekam jejak panjang di bidang regulasi ruang udara dan diplomasi via Flight Information Region International. State presence in airspace governance has come to forefront with the controversy over Morowali, kata Capi dalam pernyataan yang dikutip KBA News dalam artikel yang ditulisnya di Jakarta Post dengan judul Morowali and the Politics of Air Sovereignty, Senin 1 Desember 2025. Bagi Capi, penguasaan penuh ruang udara adalah inti kedaulatan. Ketika negara absen secara operasional, maka kedaulatan itu tinggal slogan di atas kertas, katanya tegas. Sebagai pemasok sekitar 65% kebutuhan nikel dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis di Morowali. Namun, realitas menunjukkan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati perusahaan asing, terutama dari Tiongkok, sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak ekologis dan sosial. Dalam situasi demikian, hadirnya fasilitas bandara khusus dengan lalu lintas internasional justru menuntut kontrol negara yang makin ketat, bukan kian longgar. Keberadaan bandara IMIP memang terdaftar dalam bandara khusus yang diizinkan beroperasi oleh Kementerian Perhubungan. Namun, tak diterapkannya prosedur standar imigrasi, bea cukai, dan karantina dalam setiap kedatangan asing, membuat fasilitas ini rentan menjadi jalur belakang keluar masuknya manusia dan barang. Inilah yang memicu peringatan keras dari pertahanan bahwa paradigma izin formal sudah cukup adalah keliru dan membahayakan. Jika area industri tertentu merasa memiliki kewenangan otonom mengatur lalu lintas udara, hal itu bisa mengarah kepada enclave yang mengancam kewibawaan negara. Kekhawatiran ini semakin relevan ketika dibandingkan dengan wilayah strategis lain seperti Tanjung Pinang dan Natuna, di mana sebagian ruang udara masih dikelola otoritas asing berdasarkan perjanjian VIR jangka panjang. Jika di wilayah yang secara penuh berada dalam VIR Indonesia saja, negara bisa absen operasional. Bagaimana dengan daerah yang secara struktural sudah kita delegasikan? Tanya Capi retoris. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.